pemahaman secara sederhana untuk mengatasi berkaitan dengan metodologi? Ya, pertama mengidentifikasi masalahnya dulu. Jadi misalnya kenapa kita mengatakan masalahnya itu keterampilan komunikasi yang rendah. Rendahnya itu harus ditunjukkan. Tunjukkan itu 1, 2, 3, 4. Sekarang kita berpikir bagaimana cara mengatasinya. Nah, untuk mengatasinya secara teoritis ada namanya hierarki, ada gugup, ada self confident dan komunikasi. Nah, itu semua memang secara teoritis ada di dalam buku atau teori-teori. Nah, karena setelah kita menentukan ini semua, berarti itu yang menjadi faktor untuk mendorong keterampilan komunikasi ini. Kalau diadakan eksperimen, berarti sebelum ada gerakan dari hierarki, ada gugup, apa itu, keterampilan komunikasi ini berjalan gimana aja, gitu kan? Ini kan? Nah, nanti setelah kita berikan, oh ada ini perlakuan, ada hierarki, ada gugup, ada bagaimana cara mengatasi. Nah, suruh dia ada enggak pengaruhnya? Berarti kalau ada pengaruhnya, berarti semuanya itu bisa Iya. Terus kalau menentukan antara kualitatif dengan kuantitatif itu di mana ukurannya? Kualitatif itu berarti kita akan mengidentifikasi satu persatu dari responden kita. Tapi kalau kualitatif, kita wawancara secara mendalam, namanya in-depth interview, tapi tidak perlu banyak, 10 orang, 20 orang, yang secara mendalam gitu. Baik kita menanyakan tentang bagaimana keterampilan komunikasi selama ini, kemudian bagaimana kalau bisa dikaitkan dengan indikator-indikator pengungkitnya tadi itu. Nah, itu secara mendalam. Kuantitatif itu pertama ada pre-test dan post-testnya kan, gitu kan, ada eksperimen before dan afternya. Nah, tapi dengan pertanyaan yang sama. Jadi setelah kita pertanyaan sama ini, kemudian kita muati, ada peningkatan enggak? Kalau dia berarti turut, berarti memang dia tidak memahami. Seharusnya kan orang yang tidak pernah diberi dengan muatan ini, ternyata begitu dimuatan akan lebih baik, lebih paham, oh ternyata ini. Jadi kalau misalnya apakah Anda tahu tentang pulpen? Tidak tahu. Begitu kita tunjukkan ini namanya pulpen, maka dia menjawab pertanyaan, apakah tahu. Berarti kan ada penambahan karena kita itu namanya before dan after, itu sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau kita memberikan contoh-contoh, yaitu menambah tahu, berarti itu ada korelasinya, ada pengaruhnya terhadap apa yang kita sampaikan itu di dalam eksperimen tadi. Nah, kalau ke kuantitatif tentunya kalau berapa yang kita berikan, kemudian kita berikan secara perlakuan khusus tadi. Nah, kalau ada penambahan berarti semua yang ada kita ini yang kita jadikan responden tadi, kita analisis, kita kelompokkan, kita tabulasi namanya, kemudian baru dimasukkan di dalam analisis. Biar metode analisisnya. Analisisnya itu sekarang ini ada namanya SPSS. SPSS itu sudah ada aplikasinya, tinggal masukkannya aja. Nah, di dalam statistik itu yang perlu dipahami itu pertama function. Jadi kita menggunakan uji statistik itu namanya function. Kenapa jadi kita menggunakan SPSS regresi? Karena ingin melihat ini gitu ya. Nah, itu. Yang kedua metodenya. Metodenya itu gimana? Oh, metodenya itu bisa kita ongkoskan dengan orang yang ahli. Jadi ada teman kita di ahli statistik, matematik, tolong ini data saya ini, tolong analisiskan. Itu namanya metode. Dan boleh itu ya? Boleh. Boleh. Dan yang ketiga adalah konklusi. Konklusi itu kita menarik kesimpulan.
misalnya didapat korelasinya atau pengaruhnya itu 0,850% misalnya. Kenapa 85%? Oh, karena dipengaruhi ini. Itu konklusi. Nah, kalau kita tidak mengerjakan, kita memberikan dengan konsultan untuk yang mengerjakan ini, belajarlah kita di situ. Karena mereka yang konsultan itu tidak ikut di dalam ujian kita yang menanyakan itu. Kenapa 85%? Ada apa ini? Nah, kita belajarlah sebelum itu. Itu namanya konklusi. Jadi 3. Jadi ada function, yang kedua ada metode, yang ketiga ada konklusi, interpretasi namanya. Interpretasi ini, bagaimana kita menginterpretasikan ini? Yang paling lemah itu orang di sini. Kalau function itu begini contohnya. Contohnya di sport itu kan digunakan untuk orang yang sakit, dalam keadaan sakit, untuk buang air besar atau kecil. Sekarang itu dipoles dengan baik gitu. Bahkan menyerupai bowl, mangkuk. Bagi orang desa tidak tahu sport digunakan untuk sayur. Ya. Berarti kan salah fungsi kan? Nah, bagi orang yang mengerti tentang sport itu penggunaannya akan mentertawakan dalam hati walaupun tidak salah ini menggunakannya. Nah, begitu juga statistik. Orang yang tidak paham dengan ukuran regresi, ukuran korelasi, itu menggunakan itu. Nah, sehingga orang yang mengerti, oh salah ini, Pak Slamet ini salah menggunakannya. Seharusnya ini untuk mengukur ini, karena orang mau tahu fungsinya. Nah, yang kedua tadi metode itu cara mengerjakannya. Rule of thumb-nya itu, jadi turunan-turunannya sampai kenapa ini itu kita boleh konsultan yang mengerjakan. Boleh kita cari orang-orang yang ahli ini. Kita tidak perlu, karena sudah ada mekanisasi di dalam mengolah data. Apa itu ada namanya SPSS, apa itu dan macamnya, ada macam-macam alat analisis, sehingga kita mencari yang tepatnya aja. Ini bagusnya apa. Nah, yang ketiga tadi interpretasi. Setelah dapat nilainya, belajarlah kepada orang yang mengerjakan supaya kita bisa menjawab ya. Alih ilmu yang di ini kan. Jadi bisa menyampaikan itu. Kenapa begini? Oh, karena begini, ini begini. Itu prinsipnya begitu. Seminggu istirahat full 1 hari. Betul banget. Technical something itu yang probability yang mempunyai peluang itu ada namanya SRS. Apa itu? Simple random sampling, acak sederhana. Kemudian ada stratified random sampling. Ada systematic sampling. Tapi luar biasa. Nah, ini ada persyaratan. Kenapa kita mengambil simple random sampling? Karena homogen, karyawan semua boleh. Tapi kenapa kita? Oh, ternyata stratified berstrata, bertingkatan. Karena ada apa? Karena ada bagian-bagian. Ada bagian. Jadi misalnya biro X, biro Y, biro apa dan sebagainya. Ini berapa jumlahnya berapa. Secara mengambil supaya seimbang, namanya alokasi proporsional. Proporsional allocation namanya. Proporsional artinya semakin banyak jumlahnya, semakin banyak. Karena ada, tapi itu non recommended, tidak disarankan mengambil, karena kita mengambil ada 5 biro. Berarti 5 biro itu karena kita jumlahnya 100, berarti 20 itu namanya sama besar kan? Padahal di dalam biro itu macam-macam jumlahnya kan? Beda gitu. Nah, itu not recommended, tidak disarankan. Tapi yang disarankan gimana? Yang disarankan itu adalah yang proporsional. Makin banyak jumlahnya, makin banyak. Jadi misalnya 40 dengan 20. Tidak disarankan 20. Tapi 40 itu ada rumusnya. Misalnya dari jumlah ini dibagi dengan sampel dikali dengan ini, maka jumlahnya adalah sekian yang mewakili.
makin banyak itu dalam teknik sampling. Jadi secara metodologi itu orang melihat samplingnya ini representatif atau tidak. Nah, baru kepada analisis tadi. Iya. Ini ada di bukunya Yang 45 itu enggak lain ya, 45. Ya, siapa ada 45 itu? di sini bukunya Endang Esari. Endang Esari. Ini sampling. Iya. Bagus ini yang menyampaikan ada namanya unit unit sampling, ada apa itu. Di semua penjelasan ini ada contoh kami Endang Esari. Oh, iya. Tolong teman-teman yang Oke. Audien riset namanya. Kalau kita misalnya ada 10 biro misalnya. Iya. 10 biro. Dari 10 biro ini kita tidak sanggup karena jumlahnya kan masih biro 1 jumlahnya sekian. Padahal kita misalnya dari 10 biro ini jumlahnya ada 400 Iya. ya 400. Dari 400 ini berapa persen kita untuk sampel dulu ini dulu tentukan. Misalnya 10%, berarti 40 orang Mungkin kan? rata-rata biro 30-an kali, Pak ya. 30, kalau bisa 300 misalnya. Berarti katakan 400 ya. Iya. 400 ini berapa persen kita ngambil dulu sampelnya? Tentukan ini dulu. 10% ya misalnya. Iya, 10 berarti 40 kan? Iya. Nah 40 ini tentunya dari 10 ini bagaimana kita memilih yang mewakili. Kalau kita tidak sanggup, sampel area dulu 10 biro itu kita undi lagi. Kalau misalnya banyak sampai 700 jumlahnya 10 biro tuh, Iya. maka kita undi dulu, cari 5 biro. Undi dulu 5 biro. Biro itu keluar 5, biro ini. Nggak boleh kita tentukan, walaupun istilahnya itu secara logik, secara memang itu yang harus kita lewati gitu. Walaupun dalam prakteknya misalnya ditentukan aja bironya tidak jalan masalah. Nah itu bisa. Jadi dari biro dulu diambil sampelnya, 10 biro dapat ini. Nah ini baru kita menentukan sampel. Masing-masing biro itu berapa kira sampelnya? Nah itu dihitung Pak, ada rumusnya. Jadi masing biro ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Iya. Nah ini ada supaya jumlahnya 40. 500 lebih Pak ini kalau ini. Ya, nah, bisa kita menentukan sama besar, sembarang, nggak boleh itu. Not recommended namanya. Pakai apa nih metodenya? Yang di dalam bukunya Endang Esari ini ada itu. Anjir betul nggak dikasih. Oh iya, oke.